Prabowo ingin menegaskan dirinya sebagai presiden yang pro rakyat. Yang lain yang juga kita dengar adalah sikapnya yang tegas terhadap praktek korupsi. Ia menegaskan dirinya sebagai pemimpin anti korupsi. Hal lain yang kita tangkap dari retorika Prabowo adalah pemersatu. Ia sangat gandrung pada persatuan. Bahkan ia gambarkan kabinetnya yang besar yang berintikan banyak sekali orang dalam jumlah yang tidak pernah ada presidennya sebelum ini. Kalau ternyata retorika yang kita dengar hari-hari ini berlanjut dengan pembuktian, tentu kita bersyukur. Tetapi kalau semakin lebar jarak antara retorika dengan kenyataan, maka semakin kuat alasan kita untuk melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Mari kita bicara soal Prabowo lagi. Prabowo Subianto sudah menjadi presiden Indonesia. Sudah dilantik, diambil sumpahnya pada 20 Oktober tahun 2024 yang lalu. Dan segera setelah itu kita mendengarkan beberapa pernyataan pertama dari Prabowo sebagai presiden. Pernyataan-pernyataan resmi di panggung kenegaraan yang tentu saja menjadi tontonan publik karena di zaman sekarang semuanya langsung bisa kita akses. Apa yang kita bisa simpulkan dari pernyataan-pernyataan pertama dari Prabowo Subianto? Saya menilai bahwa Prabowo ingin menegaskan dirinya sebagai presiden yang pro rakyat. Itulah kesan yang amat sangat tegas terlihat baik ketika Prabowo menyampaikan pidato pertamanya di sidang umum MPR 20 Oktober maupun ketika ia berbicara sebagai presiden yang memimpin rapat paripurna Kabinet Merah Putih yang pertama. Pro rakyat, populis. Itulah kesan yang amat sangat ingin ditampilkan oleh Prabowo dengan menyebutkan secara retorik sejumlah hal yang selama ini belum tertangani, yang jika disimpulkan menimbulkan kesulitan hidup pada rakyat. Dan jika pemerintah tidak melakukannya, maka pemerintah sesungguhnya kurang lebih tidak bekerja. Inilah jargon-jargon populisme yang sudah ditampilkan secara sangat telanjang, secara tegas oleh Prabowo sejak awal. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem. Yang lain yang juga kita dengar adalah sikapnya yang tegas terhadap praktek korupsi. Ia menegaskan dirinya sebagai pemimpin anti korupsi. Tentu saja ini pernyataan yang tidak main-main dan kita warga negara akan menunggu seberapa benar yang dikatakannya terbukti dalam langkah kerja pemerintahannya. Kita juga akan tahu apakah memang ada pembeda antara Prabowo dalam sikap dan langkah serta kebijakannya menyangkut korupsi, pemberantasan korupsi, lembaga semacam KPK, dan hal ihwal yang berkaitan dengan korupsi yang justru bersarang dari dalam pemerintahannya atau kabinet. Kalau ternyata retorika yang kita dengar hari-hari ini berlanjut dengan pembuktian, tentu kita bersyukur. Kita punya presiden anti korupsi. Tetapi kalau ternyata tidak, sebetulnya ini hanya retorika biasa. Hal lain yang kita tangkap dari retorika Prabowo adalah pemersatu. Ia sangat gandrung pada persatuan. Bahkan ia gambarkan kabinetnya yang besar yang berintikan banyak sekali orang dalam jumlah yang tidak pernah ada presidennya sebelum ini, kecuali dibandingkan dengan kabinet di masa Bung Karno dulu. Itu menunjukkan keinginannya untuk mengakomodasi semua kelompok dan semua golongan sehingga persatuan Indonesia tergambarkan. Dan itu kemudian dia tegaskan dengan penamaan Kabinet Merah Putih untuk kabinetnya. Saudara, mari kita bahas ini serba sedikit seperlunya. Karena menurut hemat saya, ini bukan hanya sekedar pidato. Tetapi ini harus dijadikan salah satu pegangan bagi kita untuk ikut serta membuat Indonesia 5 tahun ke depan lebih baik dari masa-masa sebelum ini. Di dalam politik,
Ada dua hal yang memang harus dipersandingkan, terutama ketika seseorang hendak mengelola pemerintahan demokratis secara sukses. Dua hal itu adalah kecenderungan untuk bersikap populis dan yang kedua, kemampuan untuk berhitung secara teknokratis. Segala yang populis belum tentu teknokratis dan kadang-kadang hitungan-hitungan teknokratis tidak memenuhi kaidah populis karena bukan itu yang diinginkan rakyat. Misalnya, ketika pemerintah kita harus mengurangi subsidi bahan bakar minyak dikarenakan jika tidak, maka anggaran pendapatan dan belanja negara kita akan sangat terganggu oleh struktur penerimaan yang tidak seimbang dengan pengeluaran, maka tindakan teknokratis itu tidak populis karena ujungnya adalah menaikkan harga BBM. Dan ketika harga BBM naik, orang tahu bahwa rakyat kecil merasa itulah sumber tambahan bagi kesulitan hidup mereka. Kebutuhan pokok naik, lalu kemudian karena sebab itu mereka menganggap kebijakan BBM itu menyengsarakan mereka. Itulah yang saya maksud sebagai kebijakan yang teknokratis tidak selalu menjadi populis. Sebaliknya, kebijakan populis belum tentu teknokratis. Apa itu kebijakan populis? Contohnya, makan siang gratis. Itu adalah kebijakan populis. Orang sekarang menunggu makan siang untuk siapa, berapa banyak, dan seperti apa menunya. Makan siang yang terus berkelanjutan dan kemudian tidak membuat APBN kita berdarah-darah dan seterusnya. Makan siang gratis itu kampanye populis. Semua orang sekarang menunggu mendapatkan makan siang gratis dari negara. Tetapi pada saat yang sama tentu saja pemerintah harus berhitung seberapa besar anggaran negara bisa mendukung itu. Jadi ketika seseorang memerintah tidak mudah mendamaikan kebutuhan untuk bersikap populis, bertindak populis dengan berhitung secara teknokratis. Itulah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Presiden Prabowo dan pemerintahannya. Berpidato dengan tema populis mudah, tetapi ketika pemerintah harus bekerja, dia harus bekerja menggunakan semua instrumen teknokratisme. Artinya semua harus dihitung, semua harus dipertimbangkan, dan semua harus matang. Ada satu adagium yang diperkenalkan oleh seorang mayor dari New York, Cuomo namanya. Bunyinya adalah berkampanye itu seperti menulis puisi, memerintah itu menulis prosa. Artinya orang bisa sembarangan ngomong saat kampanye, makan siang gratis, makan siang gratis. Tetapi ketika memerintah dia harus menjadikannya prosa, harus punya plot dengan struktur peran yang rumit di antara para tokohnya, harus ada alur cerita yang kompleks, di dalamnya ada klimaks dan seterusnya, dan semua itu di dalam prosa menjadi penting. Membuat puisi berbeda prinsipnya dengan menyusun prosa. Dalam puisi kita bisa mengatakan lalu tiang listrik menjadi sore, lalu ibuku menjadi batu, lalu langit jatuh dan menimpa mataku, berurai menjadi genangan di bawah pipiku. Menulis puisi bisa seperti itu, tetapi menulis prosa lain lagi ceritanya. Saya berharap bahwa Prabowo bukan hanya pandai menulis puisi, tetapi juga bisa menulis prosa. Salah satu kelemahan Presiden Jokowi yang saya saksikan sepanjang 10 tahun adalah berkampanye tanpa henti. Ada atau tidak ada pemilu. Karena itu, segala sikap Presiden tidak menunjukkan dirinya sebagai penulis prosa, tetapi penulis puisi. Malam hari membagikan sembako di Bogor, di mana-mana melemparkan kaos, membagikan uang kepada tukang beca atau orang-orang di pinggir jalan, serta tindakan-tindakan yang semacam itu adalah tindakan orang yang sedang berkampanye, bukan tindakan orang yang sedang menulis prosa. Indonesia terlalu besar untuk terus-menerus 10 tahun menulis puisi. Saya tidak merendahkan puisi. Ini dalam kaitan dengan kutipan yang tadi saya sebut. Jadi, Prabowo Subianto berhadapan dengan tantangan sungguh luar biasa. Retorika populisnya harus dibuktikan dengan hitungan teknokratisnya. Jika tidak terkombinasikan dengan baik, maka yang akan kita saksikan adalah kepuasan publik yang tercederai dikarenakan apa yang dijanjikan dengan sangat manis dari mulut presiden itu menjadi pahit ketika jadi kenyataan politik dan kebijakan. Semoga itu tidak terjadi, tetapi untuk membuat itu terjadi atau tidak, tentu saja banyak pihak terlibat. Kita sebut dia pemangku kepentingan demokrasi. Bukan hanya presiden dan kabinetnya, termasuk kita. Intinya,
demokrasi meminta kita untuk terlibat terus. Sehingga retorika presiden bukan hanya kita dengar, tapi kita catat, kita timbang, kita ingat, lalu kemudian kita kaitkan dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Semakin lebar jarak antara retorika dengan kenyataan, maka semakin kuat alasan kita untuk melawan. Semakin sempit, semakin mendekat, semakin menyatu di antara retorika dan kenyataan, maka kita tentu akan apresiasi hal-hal baik yang diucapkan dalam pidato ketika akhirnya menjadi kenyataan dalam kenyataan yang sesungguhnya. Mari bekerja dalam demokrasi secara sehat, dan dengan itu kita jemput masa depan yang gemilang. Saya Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.